Hal ke-9 Sultanul Qulub Al-Habib Munsir bin Fuad Al-Musawa. Berikan kepadanya, luaskan tempatnya, masukkan dia ke dalam surga, dan selamatkanlah dia dari azab kubur dan azab neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka yang meriwayatkan hadis Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengar doa yang dibaca oleh kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa yang diharapkan beliau mendapatkan doa tersebut. Bahkan beliau mengatakan di dalam riwayat tersebut, hatta tamannaitu kepada Rasulullah. Di antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika dalam keadaan sakratul maut, maka di antara keluarganya mengatakan wa karbah, alangkah sedihnya. Akan tetapi Sayyidina Bilal mengatakan wa tarabah, alangkah bahagianya. Ghadan liqa'a ahibbah Muhammadan wa hizbah, esok aku akan bertemu para kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulub Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa alaihi rahmatullah. Qulub Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa alaihi rahmatullah. Maka beliau akan mengisahkan begitu indah akhlak yang dicontohkan oleh Al-Habib Umar, dan tidak pernah Al-Habib Munzir melihat Habib Umar kecuali segala halnya menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semoga kumpulnya kita malam hari ini bersama para habaib, bersama keluarga besar Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan malam hari ini wasilah menumbuhkan di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan panji yang telah dibawa oleh Habib Munzir di dalam menghidupkan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah bibarakatil wasilah majlis Rasulullah, baik yang telah disampaikan di luar negeri dan di kota kita yang tercinta atau di negeri kita yang tercinta Indonesia, yang berada di 11 provinsi yang disampaikan oleh Al-Habib Nabil, maka menjadi wasilah cahaya yang luar biasa untuk menyatukan umat bersama-sama mengenal dan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Mungkin harapan yang terbesar yang ada baik antum sekalian dan Al-Fagir sendiri rasakan adalah segala hal yang kita harapkan, hajat-hajat yang kita harapkan dengan berkahnya kita hadir malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan-urusan kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan ketika kita kembali ke tempat kita masing-masing, sebagaimana tadi telah disampaikan, membawa panji daripada majlis Rasulullah, membawa akhlak dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini saja yang bisa Al-Fagir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus, pimpinan Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lampung. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Al-Habib Mustafa Sayyidi Barakbah, pimpinan Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Provinsi Yogyakarta. Kepada Al-Habib Mustafa Sayyidi Barakbah, alaihi falyatafaddal mashkur. Ghaira mawjud.
Tidak ada. Baik, kalau gitu kita berikan kesempatan selanjutnya kepada Al-Habib Salim Al-Jufri, pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Gorontalo, Sulawesi. Kepada Al-Habib Salim, alaihi falyatafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai yang hadir, wabil khusus yang kita hormati bersama ayahanda kita Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawah hafizahullah ta'ala wara'ah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehat afiat, serta para dewan guru, juga hadir Al-Habib Hud Al-Attas dan semuanya yang hadir. Kita doakan insyaallah mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang insyaallah mudah-mudahan semua kita yang hadir yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, waktu itu beliau pernah menyampaikan manfaat kita menghadiri majelis-majelis semacam ini. Perkataan beliau lumayan panjang, intinya beliau katakan muhimmatus shalah wa muhimmatus shalah, muhimmatus Ramadan, muhimmatus dzikir, muhimmatus salati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tubayyid wajhakal batin. Kata Sayyidil Habib Umar, bahwasannya manfaat kita hadir, baik kita melakukan amalan seperti sholat, seperti puasa Ramadan, seperti menghadiri majelis zikir, seperti membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, manfaatnya itu adalah membersihkan batin kita. Jangan kita hanya sibuk bagaimana pandangan kita dari yang zahir saja yang kita bersihkan, tapi kita lupa bagaimana pandangan batin kita. Ini hati kita harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu menghadiri daripada majelis-majelis semacam ini. Alhamdulillah. Oleh sebab itu jamaah sekalian, haul daripada Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah alaihi rahmatullah yang ke-9 ini, saya teringat dari salah satu syair diwan yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Husain bin Faqih. Beliau mengatakan bahwasannya wafatani min khiyarin nasi kamurajulin ma faraka dzikra tulal umri wal kutuba bakka ulailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'ribu ta'aba. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Faqih beliau mengatakan, kalau bisa kita katakan di zaman kita juga tertinggal atau yang sudah banyak wafat di tengah-tengah kita orang-orang yang soleh, termasuk Sayyidul Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah. Berapa banyak mereka ini orang-orang soleh yang sudah meninggalkan kita. Apa sifat mereka? Ma farakat dzikra. Mereka nggak pernah ninggalin zikir, hadirin. Kita tahu bersama Sayyidul Habib Mundir, coba kita lihat bagaimana zikir beliau kepada Allah. Melihat wajah beliau, kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, kalau kita lihat bagaimana salawat beliau kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya mendengar dari Al-Habib Bagir bin Yahya, beliau mengatakan Sayyidul Habib Mundir tidak pernah meninggalkan salawat kepada Nabi setiap hari kurang daripada 5.000 kali. Ini salawat beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'farakat dzikra. Beliau enggak pernah meninggalkan zikir, hadirin. Tulal umri wal kutubah, sepanjang hidupnya zikir dan tidak pernah meninggalkan taklim buat kita. Coba kita lihat Sayyidul Habib Mundir, dari waktu ke waktu beliau ajar 1, 2, 3 orang setiap harinya. Beliau ajar kitab yang sangat kecil tapi manfaatnya luar biasa, kitab Risalatul Jami'ah. Diajarkan kepada para pecinta Nabi Muhammad SAW di majelis Rasulullah. Ini adalah sifat-sifat dari orang-orang saleh. Bakau lailatihi, setiap malam menangis. Bukan hanya di zahir, malam beliau menangis, memikirkan bagaimana ini umat Nabi Muhammad SAW. Sajjadu khalwatihi, sujud kepada Allah.
Jangankan kita ini, kita nggak usah jauh-jauh untuk sholat tahajud setiap malam. Coba kita bayangkan sekarang umat Nabi Muhammad yang jauh menjalankan sholat 5 waktu. Berapa banyak umat Nabi meninggalkan daripada kewajiban sholat subuh. Kita pusing, semuanya kita ini ingin hidup bagaimana hidup kita tenang. Gak mau kita ini, pengennya kita ini tenang. Ya Allah, anak pengen ketenangan. Banyak orang bahagia, tapi kebahagiaannya itu terikat. Terikat dengan mobil mewah, terikat dengan rumah mewah. Kalau itu semua hilang kebahagiaannya. Kita tidak mau seperti itu. Kita ingin bahagia sebagaimana bahagianya Sayyidil Habib Munzir bin Fuad al-Musawa, yang tidak punya apa-apa sampai wafat beliau. Beliau meninggalkan dunia ini dengan tidak memiliki harta yang banyak. Masya Allah, tapi kebahagiaan yang beliau dapatkan. Coba kita lihat hadirin, salat 5 waktu yang Nabi Muhammad SAW sampaikan kewajibannya kepada kita, dan yang nanti akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah salat. Dikatakan oleh Nabi SAW, awalu ma yuhasabul abdu yawmal qiyamah salat. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah salat. Fa in salahat salaha lahu sa'iru amalih. Kalau seandainya baik salat ini, maka seluruh amal kita akan baik. Ini kadang-kadang kita memikirkan, oh aku mau sedekah yang banyak, oh aku akan berbuat baik yang selain daripada salat. Biar ada salat, yang penting amalan lain dikit, gak manfaat. Kita usahakan jaga 5 waktu ini. Banyak yang mengeluh, kenapa urusan dunia saya tidak selesai. Sholatnya kita, bagaimana sholatnya kita hadirin, terutama sholat subuh. Kita kalau bayangkan, misalnya di Masjid Al-Munawwar, guru-guru kita misalnya, atau ada orang dermawan yang menyampaikan ke kita, yang sholat subuh di Masjid Al-Munawwar nanti akan dibagikan uang per orang 500.000. Saya yakin Asmi akan hadir. Asmi kemarin ingin mendapatkan 500.000. Kita lupa dengan janji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampaikan bahwasanya katanya al-badr khairu minad dunya wa ma fiha. Sebelum subuh, bukan saat subuhnya, saat sebelum subuh kebelia. Itu lebih agung, lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Ada rumah mewah, kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, apalagi sholat subuhnya. Oleh sebab itu jemaah sekalian, jangan tinggalkan sholat, apalagi berjamaah. Ini juga harus kita jaga. Bagaimana Habib Munzir pernah meninggalkan jamaah? Tidak pernah. Diajarkan oleh beliau, guru beliau, Habib Ahmad bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Di Gorontalo ada satu ulama, nama beliau adalah Sayyid Al-Habib Ahmad Al-Mashhur Al-Hasani. Beliau terkenal ulama yang luar biasa. Beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan satu waktu beliau waktu itu tertinggal sholat berjamaah, jamaah sudah sholat. Akhirnya apa yang beliau lakukan, ikhwan? Yang beliau lakukan adalah beliau cari tukang becak di depan rumah beliau. Dicari tukang becak, beliau bilang, tolong kamu nemani saya sholat jamaah. Nanti saya kasih kamu uang 10.000 di zaman itu. Uang 10.000 itu kayak 100.000 sudah kalau di zaman kita. Kamu temani saya sholat supaya saya mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya, sampai-sampai di masjid, yang salah satu di masjid di Gorontalo, itu sholat asarnya jam 4:30. Kompleks masjidnya itu di dekat pasar. Beliau saking perhatiannya kepada umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat berjamaah, sampai beliau tunda sholat asar di masjid tersebut jam 4:30. Karena beliau tanya, kenapa kalian zuhur sampai di masjid? Ketika sholat asar nggak ada yang kelihatan. Maka kata mereka, kami ini tutup toko jam 4. Sedangkan masjid komatnya jam 4. Kami mau pulang ke rumah, lebih baik kami sholat di rumah sekaligus nutup toko. Kata Habib Ahmad Al-Mashhur, kalau begitu, itu alasan kalian berarti di masjid ini kita komat jam 4:30. Menjaga masalah komat supaya mereka bisa melaksanakan ibadah di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kita jaga. Ya, sesungguhnya dalam majelis ini, ikhwan, orang-orang yang berzikir, kita lihat wajah-wajah orang soleh. Ya, dikatakan inna lillahi jannatun man dakhala. Dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki surga di dunia. Barang siapa yang masuk ke dalam surga tersebut, maka dikatakan thabal aisyu, kehidupannya enak, bahagia, senantiasa zikir kepada Allah dan menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, terakhir Al-Fagir sebelum menutup, ada satu
amalan yang luar biasa ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Tadhkirun Nas. Waktu itu ada salah seorang ulama namanya Al-Imam Ali bin Salim bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau ziarah di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di makam Nabi Muhammad, beliau mendekati jendela. Di makam Nabi ada jendela. Beliau mendekati di situ. Ketika beliau mendekat, beliau dikatakan dalam kitab tersebut khayalatul ruhiyah, antara sadar dan tidak sadar. Beliau langsung berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan salawat. Salawat ini sangat mudah kita hafal dan insya Allah yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunyi salawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin habibir rahman adada ma yakunu wa ma qad kana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin habibir rahman adada ma yakunu wa ma qad kana. Itu insya Allah yang punya hajat kita baca. Yang penting yakin kalau Allah pasti ijabah doa kita. Pasti Allah ijabah permintaan. Nabi Muhammad katakan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Doa sama Allah, minta sama Allah dan kita yakin pasti doa kita diijabah. Jangan tidak yakin. Kalau kita baca salawat ini dengan hajat kita dan kita yakin pasti Allah akan ijabah doa kita. Maka insya Allah mudah-mudahan sedikit ini Al-Bagir sampaikan karena sudah panjang, sudah larut malam dan mohon maaf segala kekurangan. Kami dari Gorontalo sudah suhul adab kepada para guru yang hadir, tapi kami memenuhi daripada perintah Sayyidi Al-Habib Habib bin Fuad Al-Musawah. Dan terima kasih banyak, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Al-Habib Salim Al-Jufri, pimpinan Majelis Rasulullah Gorontalo. Dan saat ini kita akan dengarkan doa dan zikir jalalah yang akan dipimpin oleh Dewan Guru Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pusat kepada Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi alaihi falyatafaddal mashkur. Qum fa'andir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermunajat bersama, mengindahkan hati kita untuk mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan semoga apa yang kita minta, apa yang kita mohon diijabah dan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Qulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Ya Allah, di malam ini kami hadir di dalam perkumpulan yang mulia, di dalam acara yang mulia, di dalam menghadiri peringatan haul orang yang mulia, peringatan haul Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawah, yang kami yakini salah satu anak cucu yang menggembirakan hati Rasulullah. Ya Allah, jadikan kehadiran kami ke tempat ini pada malam ini menjadi sebab kami mendapatkan berkahnya Rasulullah. Dan kami memohon ya Rabb, kirimkanlah cahaya yang berlimpah yang menggembirakan hatinya Al-Habib Munzir sampai ke alam kuburnya. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui kebiasaan yang selalu dipanjatkan oleh almarhum di tempat ini, memanggil-manggil namamu, berteriak menyebut namamu, merasakan kelezatnya namamu yang dikumandangkan dan disebutnya selalu. Maka kami yakini beliau malam ini hadir bersama kami memanggil-manggil namamu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang maha mendengar, maha menguasai, maha penuh kelembutan, yang maha mengetahui
atas segala ketidakberdayaan kami, ya Allah. Bibir-bibir yang memanggil namamu penuh dengan dosa dan nista. Dengan kasih sayangmu kau hadirkan kami berkumpul bersama orang yang kau cintai. Kami berbaik sangka, ya Allah, tidaklah kau tentukan kami hadir di dalam perkumpulan ini. Mereka tak ingin mengampuni dosa-dosa kami. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Rabb, angkatlah derajat kami. Ya Allah, bersihkan kami daripada segala kotoran-kotoran duniawi yang menempel di hati ini, sehingga kami tidak bisa merasakan manisnya zikir, tidak bisa merasakan manisnya sujud, tidak bisa merasakan lezatnya bangun di tengah malam. Ya Allah, Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan orang yang kita akan malam ini acara Hoja Habib Munzir, ya Allah. Berkah gurunya Habib Umar, berkah guru-gurunya yang bersambung sampai kepada baginda Rasulullah. Allahumma ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus dan jadikan kami orang yang istiqamah berada di atas jalan itu. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas, orang yang sabar, orang yang selalu bersyukur. Berikan ketenangan kepada kami, kepada Islam kami cintai. Yang berikan keberkahan panjang umur kepada semua guru-guru kami melalui majlis yang mulia ini. Panjangkan umur guru-guru kami, manusia yang berjasa untuk kami, manusia yang berkorban doa munajat siang malam untuk kami. Tanpa berhasil apapun, mereka semata akan kami menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses. Berikan balasan yang terbaik untuk guru-guru kami, ya Allah. Terlebih khusus Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musayyibah maupun guru-guru kami yang hadir malam ini dan semua orang yang berjasa untuk kami. Ya Allah, Engkau yang mengetahui akan kesalahannya Al-Habib Munzir, sehingga kau takdirkan dan kau berikan hati-hati dari yang jauh sampai yang dekat, ya Rabb, semata-mata ingin berharap dapat berkahnya. Malam ini mereka mengemis kepadamu, ya Rabb, atas segala hajat dan kebutuhan duniawinya yang tiada bisa manusia membantunya. Mengemis kepadamu, ya Rabb, memanggil namamu, ya Rabb. Kabulkanlah seluruh hajat-hajatnya, ya Rabb. Mereka yang hadir ke sini kesusahan dengan segala kondisi kehidupannya yang penuh penderitaan, yang tidak ada yang tahu segala kesulitannya itu melainkan hanya Engkau, ya Rabb. Di malam ini kami mengemis kepadamu, ya Rabb. Kabulkanlah hajatnya, murahkanlah rizkinya, berkahilah segala urusannya, berikan ketentraman, ketenangan pada rumah tangganya. Jadikan putra-putrinya menjadi orang-orang saleh dan salihah. Mereka yang hadir malam ini yang punya orang tua, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rizkinya. Yang telah meninggal dunia, kirimkanlah ampunan untuk orang tuanya ke alam kuburnya. Yang hadir pada malam ini yang laki memiliki istri, jadikan istrinya wanita yang salihah. Bagi para wanita yang hadir, jadikan suaminya suami yang salih. Orang-orang yang layak untuk dijadikan imam menghantarkan sampai ke surgamu, ya Rabb. Yang hadir malam ini membawa jadikan mendapatkan kilauan cahaya baginda Rasulullah, menjadi orang-orang yang salihin dan salihat. Demikian anak-anak yang berada di dalam pesantren atau berada di dalam rumah-rumah mereka menanti kepulangan mereka. Jadikan anak-anak mereka anak-anak yang manfaat dunia wal akhirah. Qurrat aini Sayyidul Mursalin, berbakti kepada Allah, kepada Rasulnya, berbakti kepada guru dan orang tuanya, bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama dan negaranya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Azimul Halim, La ilaha illallah.
الله العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم هذا دخل في حدود العرش من كلماته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح من الحنانا، وإذ امتزجنا بالمشدة الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسقنا لقاء المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بطلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجابني وذوي الحقوق وطالبا أنصارنا، والحافظين يسرهم في جمعنا يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سولنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عن عقبانا، دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل على ولي أحرك بحصنا ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل وسلم وشرفها وكرمها ومجدها وعظمها كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم إنا لبعد نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، يا مالك الدنيا والآخرة. يا ربنا اعترفنا بأننا تتركنا
ربي وقولنا أماني وإخواني وسائر الخلان وقت الذي محبة أجيرتنا وصحبة والمسلمين جماعة آمين ربي أسمع قبلا وجود المنى باكتساب منا المصطفى الرسول أرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه حتى الحبي وأهلي وصحبي عناد كل الصحب والحمد لله بالبدء والثناء قبول سر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.